Iya, ambil saja pesan Rasulullah SAW yang dikaitkan dengan memberi makan. Ada peminta-minta di sekitar kita, pasti yang diharapkan uang ya. Yang minta tuh pengen dikasih uang. Dan emang ada kejadian seorang jamaah Ustadz, setiap bulan ada 3 orang mu'alaf ke rumah kami minta jatahnya. Kalau saya kasih beras, dia bilang apa? Saya perlu uangnya saja agar bisa saya gunakan untuk kebutuhan yang lebih luas. Tapi kalau dikasih dua-duanya diterima. Beras dan uang diterima itu. Kalau uang mah otomatis, tapi dikasih beras, saya tidak perlu berasnya. Ini yang kenyataan terjadi. Maka bagi kita nyikapi gimana? Sesungguhnya ini bukan tugas sendiri, tugas kita bersama. Di lingkungan masyarakat sekitar kita emang harus dilibatkan. Itu sebenarnya termasuk amar ma'ruf nahi mungkar itu. Dan kalau ini sudah menggejala, penyakit yang menjamur ini bahaya sebenarnya. Tapi apa yang terjadi? Realitanya demikian. Ambil saja pesan Rasulullah, wa at'imu ta'am, beri dia makan, sudah. Kalau makan kan dimakan, nggak mungkin dijual sama dia. Itu yang bisa kita lakukan, beri dia makan karena kembali untuk kita. Sambil kita nasihati, bisa ada kesempatan kita kasih nasihat. Kalau memungkinkan ya, memberi nasihat dengan memberi. Tidak hanya beri nasihat tanpa bukti ya. Nah ini penting juga. Itu yang barangkali bisa saya katakan, libatkan lingkungan. Kalau sudah menggejala luas, tentu ada peran RT, RW dan seterusnya. Allahu alam ya. Tapi paling tidak kita berbuat sesuatu. Karena itu ujian yang datang pada kita. Orang minta, berarti kita sedang dipilih Allah. Diuji apakah kita memberikan atau tidak. In ahsantum li anfusikum, tapi pakai cara tadi. Beri aja dia makanan. Ini barangkali jawabannya. Ustadz, silaturahmi sudah minta maaf, memberikan maaf, tapi kelihatannya belum selesai ya. Itu urusan apa Bu? Urusan hati ya. Padahal Ibu ingat gak pesan saya dulu? Buat apa nasi kebuli kalau sudah ada sepotong roti? Buat apa saling membenci karena kita satu hati? Gitu ya maksudnya ya. Hati memang yang disentuh itu. Memaafkan orang itu memang katanya berat, tapi pahalanya besar. Wa jazaa'u sayi'atun mithluha faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah innahu la yuhibbudz zalimin. Balasan sebuah perbuatan buruk perlakuan setimpal ya, perlakuan setimpal. Tetapi bagi orang yang dizalimi kemudian memaafkan bahkan berbuat baik, maka pahalanya dijamin oleh Allah. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang yang berbuat kezaliman. Batu itu akan cair dengan tetesan air. Terus sambung, ucapkan salam, berikan uluran tangan, senyuman, karena senyum itu adalah sedekah. Tabasumu kali akhika sedekah. Senyummu pada saudaramu adalah sedekah, walaupun dia membuang muka. Tidak mengapa dia buang muka. Suatu ketika ambil mukanya. Dengan apa? Senyuman tulus, senyuman manis, bukan senyum sinis. Apalagi memvonis, kata orang itu sadis. Jadi tidak demikian ya. Yang paling penting hati kita. Ustadz, memang kalau sudah hati terlukai berat. Jika pisau lukai jari, banyak obat penghilang nyeri. Namun jika lidah lukai hati, hendak kemana obat dicari? Tak ada di klinik, tak ada di apotik, tak pula ada di toko besi. Yang ada lewat silaturahmi. Di mana? Di tempat kita mengaji. Insya Allah. Jadi Bu, luaskan hati, maafkan, sambung terus. Makin besar tantangannya, makin besar pahalanya. Suatu ketika dia akan mengapresiasi. Jangan berhenti ya, karena hidup ini perjuangan dan pengorbanan. Insya Allah. Demikian Bu jawabannya. Allahu a'lam bishawab. Jangan malu minta maaf Bu. Kalau kita merasa salah, lebih utama mendahului. Sebenarnya itu ujian. Kalau berhasil di akhirnya nanti indah. Memang ber-WA-an itu kadang ada baiknya juga Bu. Menyampaikan langsung mungkin kondisi belum memungkinkan, tapi dengan kalimat itu bisa menyentuh hati loh Bu. Apalagi Ibu bilang begini, komunikasi lewat udara, walau hanya sekedar WA. Bukankah kita bersaudara? Insya Allah bahagia sampai di surga.
Itu insya Allah ya. Iya Bu, ujian. Tapi yakin ya Bu, ujian itu tidak melebihi kemampuan kita. Allah sudah mengukurnya. Yang penting hati kita ikhlas untuk membangun silaturahmi. Ingat, al jaza min jinsil amal ya. Pahala itu tergantung jenis perbuatan. Makin besar hadangannya, makin besar cobaannya, makin besar pahalanya. Dan yakin tidak ada masalah yang tanpa solusi. Hanya perlu waktu, perlu kesabaran. Sabarnya berapa Bu? Luas tanpa batas. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya orang-orang yang bersabarlah yang diberikan kepadanya pahala yang luas tanpa batas. Ya. Masalahnya orang itu sama-sama kita suatu taklim gitu loh. Jadi saya berpikir agama masalah gitu. Doakan. Kata Ustaz tuh. Iya. Iya. Terakhir Bu, Ibu renungkan ya nanti ya sampai di rumah surat 3 159. Itu susunannya luar biasa. Ibu lakukan itu, saya yakin berhasil. Ya. Bukan memaafkan itu perintah. Oh iya, perintah. Khudil afa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin. Jadilah pemaaf. Jangan benci orang, seru dalam kebaikan. Sekalipun dia itu masih berlaku dalam tanda kutip ya, katakanlah dia belum paham. Kita maafkan itu menyalahi perintah Allah. Allah tidak suka pada kezaliman. Dan tidak mungkin bisa meraih gelar takwa kalau nggak memaafkan orang. Ya, jangan mimpi dapat gelar takwa kecuali kita sudah menjadi pemaaf. Apalagi satu pengajian. Masya Allah. Itu tadi kalimatnya Ibu. Masih ingat nggak? Komunikasi lewat udara, walau hanya sekedar WA. Karena kita bersaudara, insya Allah bahagia sampai di surga. Insya Allah.